Ujian dan godaan dalam ilmu tasawuf dan meniti makrifat kepada Allah. Dalam perjalanan spiritual seorang muslim, ilmu tasawuf dan meniti makrifat kepada Allah seringkali menjadi bagian yang sangat penting. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan meniti makrifat. Dalam perjalanan ini, seorang muslim akan menghadapi berbagai ujian dan godaan. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk mencapai tahapan makrifatullah, seorang muslim harus menjalani perpaduan antara ilmu dan amal. Dengan begitu, kehidupannya akan dipenuhi kearifan dan bimbingan dari Allah, dan dengan mudah Allah akan menyinari hatinya dan mengilhaminya dengan ilmu. Dalam ilmu makrifat, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang muslim. Tahapan-tahapan ini meliputi tahalli, menjauhkan diri dari perbuatan tercela, tahalli, menghiasi diri dengan akhlak terpuji, dan tajalli, menerima pancaran cahaya ilahi. Dalam perjalanan spiritual yang dikenal sebagai tasawuf, ujian dan godaan adalah dua elemen yang tak terpisahkan. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan intensitas, mencerminkan kompleksitas dan dinamika perjalanan spiritual itu sendiri. Semakin tinggi ujian, semakin tinggi peluang derajat makrifatullahnya. Kesedihan dan kesenangan adalah dua sisi dari koin yang sama dalam perjalanan spiritual. Kesedihan seringkali muncul sebagai ujian, ketika seorang sufi menghadapi kehilangan, penderitaan, atau kegagalan. Contohnya adalah menghadapi adanya fitnah, iri, dengki, tipu muslihat, caci maki, pembukotan, dan ancaman jiwa dari seseorang atau bahkan dari banyak orang, baik dari musuh, teman, bahkan keluarga. Di sisi lain, kesenangan bisa menjadi ujian ketika seorang sufi diberkahi dengan kebahagiaan, kesuksesan, atau kenikmatan. Dalam kedua situasi ini, tantangannya adalah untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip spiritual dan tidak terpengaruh oleh emosi sementara. Kesehatan dan sakit juga merupakan bentuk ujian dalam tasawuf. Kesehatan bisa menjadi ujian ketika seorang sufi merasa begitu nyaman dan aman sehingga melupakan ketergantungan mereka pada Allah. Di sisi lain, sakit bisa menjadi ujian ketika seorang sufi merasa putus asa atau marah karena penderitaan fisik mereka. Dalam kedua kasus ini, tantangannya adalah untuk tetap bersyukur dan sabar, mengingat bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan memiliki tujuan yang lebih besar. Kekayaan dan kemiskinan adalah dua bentuk ujian lainnya dalam tasawuf. Kekayaan bisa menjadi ujian ketika seorang sufi menjadi begitu terikat pada harta mereka sehingga melupakan sumber sebenarnya, yaitu Allah. Di sisi lain, kemiskinan bisa menjadi ujian ketika seorang sufi merasa putus asa atau tidak adil karena kekurangan material mereka. Dalam kedua situasi ini, tantangannya adalah untuk tetap berpegang pada prinsip bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sementara dan bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan spiritual. Namun, seorang sufi akan selalu menghadapi ujian ini dengan sabar dan tawakal. Sabar adalah kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi kesulitan, sementara tawakal adalah penyerahan diri total kepada Allah. Dengan sabar dan tawakal, seorang sufi dapat melewati setiap ujian dan godaan, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena sejatinya Allah yang memberi ujian dan Allah yang memberikan jawaban. Dengan demikian, dalam ilmu tasawuf, ujian dan godaan bukanlah halangan, melainkan hikmah untuk lebih memperbaiki dan membersihkan diri, serta jembatan menuju makrifat kepada Allah. Setiap manusia, tanpa terkecuali, akan menghadapi ujian dan cobaan dalam hidupnya. Ujian ini bisa berupa kesenangan atau kesedihan, kesehatan atau sakit, kekayaan atau kemiskinan. Namun, seorang mukmin akan selalu menghadapi ujian ini dengan sabar dan tawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Setiap ujian yang kita hadapi adalah sebuah proses belajar dan perkembangan diri yang dapat kita atasi. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, yang mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan berakhir dan digantikan oleh kemudahan. Allah tidak akan menggantimu dengan orang-orang yang mencintainya dan mereka mencintainya. Jika kamu tidak membantu agamanya, mengajarkan bahwa setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita. Cobaan terberat dialami oleh nabi-nabi, kemudian oleh orang-orang yang paling baik sesudah mereka. Seseorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya juga kuat. Jika agamanya lemah, maka ujiannya akan selemah-lemahnya. Setiap jiwa akan merasakan mati, dan kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Ketika kita menghadapi musibah, kita harus mengucapkan bahwa kita semua ini milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Orang-orang yang beriman harus meminta pertolongan dengan sabar dan solat, karena sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. 3. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan jika Allah mencintai suatu kaum, Dia pasti menguji mereka. Siapa yang rida maka baginya keridaan, Allah, dan siapa yang murka maka baginya kemurkaan, Allah. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Dalam ilmu tasawuf dan meniti makrifat kepada Allah, setiap individu akan menghadapi berbagai ujian kesetiaan kepada Allah. Sejauh mana kita bisa ridho atas ujian harta, tahta, keluarga bahkan nyawa, disitulah derajat keriduan Allah dalam bermakrifat kepadanya. Dan dalam bab ini, kita harus senantiasa memohon petunjuk, arah dan memasrahkan diri yang tanpa batas kepadanya. Karena sejatinya ujian dan jawaban adalah dari, oleh dan untuk Allah.